Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 BKI 4E, mata kuliah Analisis Sosial Kritis, dosen pengampu Bapak Musahwi M. Sosio. Di sini kami beranggotakan 9 orang, diantaranya yaitu Ibrahim Zulfikarima, Raden Ajeng, Nurmilati Ibrahim, Fazri Rapsanjani, Mincatul, Rismawati, Eripah, dan Dewi Maria. Menurut Althusserson, teori fungsionalisme struktural adalah sesuatu yang urgent dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial. Hal ini disebabkan karena studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologis dan para ahli teori kontemporer. Secara garis besar, fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktural sosial dan perantara sosial. Menurut teori fungsionalisme struktural, struktur sosial dan peranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Teori fungsionalisme struktural pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Persson. Talcott Persson adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi maupun prosesnya. Pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika, juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, dan Max Weber. Teori fungsionalisme struktural dari Talcott Persson ini merupakan salah satu teori yang ada di paradigma fakta sosial. Fakta sosial itu sendiri adalah suatu ciri atau sifat sosial yang kuat yang tidak harus dijelaskan pada level biologi dan psikologi, tetapi sebagai sesuatu yang berada secara khusus di dalam diri manusia. Sejarah struktural fungsionalisme sebagai reaksi terhadap teori evolusionari. Jika tujuan dari kajian-kajian evolusionari adalah untuk membangun tingkat-tingkat perkembangan budaya manusia, maka tujuan dari kajian-kajian struktural fungsionalisme adalah untuk membangun suatu sistem sosial atau struktur sosial melalui pengajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok, atau antara institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat. Pada kurun masa tertentu, struktural fungsional adalah penggabungan dari dua pendekatan yang bermula dari pendekatan fungsional Durkheim, kemudian digabungkan dengan pendekatan struktural RB. Karena itu, untuk memahami pendekatan struktural fungsional, orang harus melihat dulu sejarah perkembangan pendekatan fungsional. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Setiap anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Orientasi dasar paradigma fungsionalisme struktural adalah keteraturan, equilibrium, harmoni, dan integrasi. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep. Namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Secara esensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantungan. 2. Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.
3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya. Salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. 4. Masyarakat cenderung mengaruh kepada suatu keadaan homeostasis dan gangguan pada salah satu bagian cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas. 5. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada umumnya akan membawa kepada konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Teori agil. Agil itu apa sih? Agil merupakan sebagian teori sosial yang dipaparkan oleh Talcott-Persson mengenai struktur fungsional dan diuraikan dalam bukunya, yaitu The Social System, bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan sistem sosial. Yang pertama ada adaptation, yaitu sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan dengan lingkungannya, di mana kita sebagai masyarakat harus bisa mempertahankan diri dengan cara kita harus mampu dan bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan yang ada di masyarakat. Setiap masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk memobilisasi setiap sumber yang ada di lingkungannya, sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada goal attainment, yakni sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang diutamakan di sini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial. Fungsi dari goal attainment ini adalah untuk memaksimalkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif mereka. Yang ketiga ada integration, yakni masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi ini menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal, sehingga para anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang merusakkan. Dan yang terakhir ada latensi, yaitu sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi-motivasi itu sendiri. Latensi ini menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakatnya. Alhamdulillah, sekian materi video dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.